Halo Sobat Seputar Informasi. Balik lagi nih sama aku di channel Seputar Informasi. Di video kali ini aku akan bahas tentang kasus yang sudah 20 tahun menghilang begitu saja tentang apakah itu. Kalian simak baik-baik dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Dan oke, let's do the video. Bayangkan ada seorang pejuang HAM vokal berani melawan ketidakadilan. Lalu ia tewas diracun dalam penerbangan menuju Eropa. Kasusnya mengguncang dunia. Tapi hingga hari ini, lebih dari 20 tahun berlalu, kebenarannya belum juga terungkap tuntas. Pertanyaannya, kenapa kasus Munir masih jadi luka bangsa Indonesia? Konteks awal, Munir Said Thalib adalah aktivis HAM yang lantang bersuara membela korban pelanggaran HAM di Indonesia, dari kasus Timor Timur, Talang Sari, hingga tragedi 1998. Tanggal 7 September 2004, di pesawat Garuda Indonesia menuju Amsterdam, Munir tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Otopsi membuktikan adanya racun arsenik di tubuhnya. Dari sinilah kasus besar ini dimulai. Tapi anehnya, meski sudah jelas ada racun, proses hukum berjalan berbelit-belit, banyak kejanggalan, dan nama-nama besar yang disebut tak pernah tersentuh hukum. Kronologi singkat dan kejanggalan awal perjalanan. Munir naik Garuda GA974, transit di Singapura, lalu melanjutkan ke Amsterdam. Kejadian di pesawat. Ia sempat pindah kursi ke kelas bisnis. Disinilah ia merasa mual, muntah, hingga akhirnya meninggal. Otopsi Belanda. Ditemukan racun arsenik dosis tinggi. Proses hukum di Indonesia. Polikarpus, pilot cadangan Garuda, dituduh sebagai pelaku. Namun banyak pihak menilai Polikarpus hanyalah pion. Nama-nama petinggi intelijen disebut dalam persidangan tapi tidak pernah tersentuh. Pertanyaannya, kenapa proses hukum terasa seperti setengah hati? Siapa yang sebenarnya dilindungi? Dampak and luka kolektif, menit to now, MBT careers. Kasus Munir bukan sekadar pembunuhan seorang individu. Ini menyangkut masa depan demokrasi Indonesia. Munir adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Pembunuhan dirinya adalah pesan menakutkan bagi aktivis dan pembela HAM lainnya. Hingga kini, masyarakat sipil, organisasi HAM internasional, bahkan PBB, masih menyoroti kasus ini. Bagi banyak orang, luka kasus Munir adalah luka bangsa, karena negara seakan gagal melindungi pejuang kebenaran. Analisis dan pertanyaan kritis. Kalau ditanya kenapa kasus Munir masih jadi luka bangsa, pertama karena kebenaran belum terungkap sepenuhnya. Kedua karena hukum seolah tumpul ke atas tajam ke bawah. Ketiga karena ada dugaan kuat keterlibatan orang-orang besar, tapi publik hanya diberi kambing hitam. Pertanyaan yang selalu menggantung, siapa dalang sebenarnya? Kenapa negara terkesan takut membongkar semuanya? Kasus Munir adalah pengingat bahwa demokrasi tanpa keadilan hanyalah ilusi. Selama kebenaran belum terungkap, luka bangsa ini tak akan pernah sembuh. Munir pernah berkata, kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan pernah takut pada kebenaran. Dan mungkin inilah pesan yang harus terus kita suarakan. Karena suara untuk Munir adalah suara untuk keadilan di Indonesia.